Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasatan nakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada ahad kali ini kita masih dapat dipertemukan untuk sama-sama belajar ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam bersalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan wudu, dan bahwasanya di dalam detail wudu itu ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya sekadar untuk mengingat, di antaranya masuk kepala apakah semua atau sebagian, di antaranya wajah apakah di dagu bawah ini bagian dari wajah atau bukan wajah, karena kalau ini masuk wajah ini wajib dibasuh, kalau bukan wajah berarti wajib ditutup, karena kalau sholatnya tidak ditutup nanti wajah kalau bukan wajah berarti auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Kita lanjut sebelum yang membatalkan wudu, ada sedikit tentang istinja. Faslun, pasal utawi iki iku ono pasal suci. Soalnya faslun adapun bab wal istinja, dan adapun istinja itu wajib minal bauli dari kencing, wal ghaidi dan BAB. Jadi kalau ada orang yang habis pipis, habis BAB, wajib katanya apa? Harus, kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggal dosa. Jadi kalau ada orang habis kencing, habis pipis tidak cebok, dosa, berdosa. Makanya dulu Rasulullah SAW itu pernah pas lewat jalan ini, jalan-jalan sama beberapa sahabat, ada kuburan di pinggir jalan. Rasul langsung mendatangi kuburan, mendoakan, naruh pelapah kurma di atasnya. Kemudian Rasul itu berkata kepada sahabat, wahai sahabat, Anda tahu enggak orang ini sedang diapakan? Sahabat mengatakan Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul mengatakan ini ada dua kuburan ini dua-duanya disiksa. Yang satu disiksa karena kalau jalan sama temennya itu sambil ngerumpi, ngomong tangga nih, ember istilahnya. Wah, selamat. Yang satu lagi tahu kenapa? Gara-gara kalau kencing, padahal kalau kencing itu dia dibersihin cekok, tapi nggak bersih. Tuh, kadang-kadang nggak bersih, pipis masih ada najisnya, akhirnya disiksa di alam kubur. Maka yang namanya istinja itu
bersih-bersih setelah BAB, setelah pipis hukumnya wajib harus. Kalau enggak berdosa. Kenapa? Nanti kalau Anda sholat gak sah. Karena sholat wajib suci. Meskipun wudu, tapi kalau ada najis, maka sholatnya nanti tidak sah. Kalau sholatnya nggak sah, nggak diterima, dianggap sama saja dengan tidak sholat. Maka istinja ini perkara kecil, tetapi sesungguhnya tidak kecil. Ini artinya apa? Islam itu sangat mencintai kebersihan. Iya, sangat mencintai kebersihan. Nggak pengen ke orang kotor, tidak ingin Islam itu. Karena Islam itu indah. Bahkan bukan hanya pipis, orang makan jengkol nggak sikat gigi ke masjid itu makruh. Kenapa? Karena bau mulut. Makanya sikat gigi hukumnya sunnah. Sunnah kalau wajib nanti nggak sikat gigi tapi dosa. Sunnah. Tapi Rasul itu menyunahkan sikat gigi itu sehari 5 kali minimal pas mau sholat. Lau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak qabla kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, saya tak wajibkan untuk sikat gigi setiap mau sholat. Biar apa? Biar enak bau mulutnya. Jadi Islam itu indah. Jangan sampai sama temennya wis mambu keringet ini skon sawah ora adus pun mambu itu ora umum. Keringetnya ya perengus. Ini Islam enggak ingin seperti itu. Enggak ingin. Saking indahnya, saking cintanya terhadap keindahan kebersihan, supaya enggak bau tubuh kita itu. Sering mandi pakai wangi-wangi gitu. Kalau pakai minyak wangi laki-laki itu sunnah sampai harum. Kalau perempuan, kalau di rumah sunnah sampai harum. Tapi kalau keluar nggak boleh sampai bau harumnya keluar. Balikannya. Tapi zaman sekarang kebalik. Orang promosi umum, atur sering. Padahal itu nggak boleh. Wal afdalu, dan yang lebih utama ayastanjia untuk beristinja bil ahjari dengan batu kerikil, kemudian tumayit bi'aha bil ma, kemudian dilanjutkan dengan air. Kalau di Arab itu dulu nggak kayak sekarang. Ya sekarang air di mana-mana. Air kan nggak terlalu banyak, ya. Sehingga supaya bersih pakai batu dulu, pojok-pojoknya batu yang kecil, bukan batu gede. Pepek waktu sak di kerikil kecil yang mau ada pojok-pojokan disentuhkan nanti itu apa najisnya akan ke batunya terlebih dahulu. Setelah agak kering baru pakai air. Untuk apa? Biar apa? Biar mirip banyu. Kalau sekarang di sini banyu sampai wa yajuzu ayat tasiro alal ma'i, boleh mencukupkan ke air, pakai air saja, nggak usah pakai batu, banyu akeh ini, nggak usah pakai batu, nggak apa-apa. Au ala talatati ahjarin, atau 3 batu dilalai pas musim panas di Tegalan nyari air susah, kebelet pipis. Ada kerikil, pakai kerikil. Wah, ada kerikil nih. Nah, pakai daun, ada daun. Apa aja lah yang bisa digunakan untuk istinja gitu. Boleh, yang penting dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan dosa. Wa yunqa bihinnal mahal, yang kiranya dapat membersihkan tempat apa? Ya, tempat pipis, tempat BAB. Pakai batu, pakai tisu, boleh. Kalau pesawat ada air sekarang. Banyak air, jadi pakai air ya. Faida arada iktisad ala ahadima, jika suruh milih hanya ingin pakai batu atau pakai air, maka fal ma'u afdal, pakai air lebih baik karena air ini sangat suci ya, suci. Wa yastanibu, hendaklah ketika kita itu BAB, ketika kita itu pipis, menghindari apa? Istiqbal kiblati, menghindari menghadap kiblat.
wa istidbariha atau membelakangi kiblat bisohro di padang pasir. Maksudnya kalau kita pipis atau BAB di tegalan yang tidak ada tempat tertutup, itu jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Bagaimana kalau di kamar mandi seperti ini kan tertutup? Nah, kalau tertutup seperti ini boleh, tetapi lebih baik kalau membuat kamar mandi tertutup, usahakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Meskipun boleh, tetapi hindari. Wa yastanibu, dan hendaklah menghindari, menjauhi al-qaula akan kencing, wal ghaitah dan BAB fil ma'ir raqib di air yang diam. Maksudnya itu ada air yang apa namanya, yang genang dikencingin gitu. Kenapa nggak boleh? Uang boleh mana-mana. Malah BAB di situ setiap orang lewat lihat mundur itu kan, mesake ya, menyakiti orang lain, orang masih lihat. Karena saking cintanya sama kepada kebersihan, luar biasa. Cinta kebersihan. Dan tidak menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain juga dosa. Nanti tiap orang lewat, walah si bocah sopo sing pipis nanti tak donain aku mampu kobong. Saking mambune sing bar mangan jengkol, mangan pete, pipis sembarangan, mambune nang dindi. Ya, ini kan menyakiti orang lain, enggak boleh. Wa tahtas syajaratil musmirati, atau di bawah pohon yang berbuah. Orang pokoknya pohonnya tetanggane duyuwi. Enggak boleh itu. Dosanya double. Nyakiti orang, nyakiti tetangga gitu. Mau menek jamu buah sing mau menek, wah beli mesin sopo sing nang ini. Nah, ini enggak boleh, enggak diperkenankan. Tapi pohonnya di pinggir jalan nggak ada yang punya, meskipun nggak ada yang punya, nanti pohon kumpulan ada orang pengen, kayaknya bagus ini, mau tak petik satu jual, itu nggak boleh, nanti bau gitu, nggak boleh. Atau nanti orang pengen layang-layang, ada pohon bagus, tak layang-layang sini, wah boleh pesingir umum ya. Wafitori di jalan. Kalau zaman dulu anak kecil itu biasanya kalau pipis digambar-gambar nomor orang. Jalan malam-malam sepi pipis nang dalan enggak boleh. Wadilli, ataupun tempat berteduh. Tempat berteduh itu apa saja? Pinggir jalan yang biasa tempat berteduh itu gazebo atau apa ada tempat apa saja lah. Iya. Yang biasa untuk orang-orang nyantai, layar gardu ya, pos apa itu namanya itu, ya itu yang biasa untuk orang nyantai, itu malah duyui. Wah, kurang ajar menurut saya kan, malah nguyuh nanti, tidak diperkenankan. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara ala qauli saat kencing, wal ghaiti atau BAB nguyuh kan ngobrol. Zaman sekarang kan samping-sampingan itu, kalau cowok itu di banyak itu yang berdiri itu, kencing sama berdiri kan banyak di mana-mana sekarang. Karena saya nggak bisa orang betul. Nguyuh kalau ngadeg di tempat ruang terus orang betul. Tapi sekarang kan banyak itu, orang kan satu-satu itu bisa sambil ngobrol itu. Nguyuh kalau ngobrol, kalau ngumpi ya. Itu asli itu tradisi barat itu. Di dunia Islam itu nggak pernah buat apa namanya tempat kencing seperti itu. Karena apa? Karena sunnahnya kencing sambil duduk. Sambil berdiri, so ngobrol kanan kiri. Wal ghaid dan BAB sama. Sambil BAB ternyata ada yang lagi masak, lali belum dimatikan, baru ngobrol, bapaknya tolong deh, kompornya dipatahin semua, kalau ngobrol kalau BAB, gara-gara waktu mau BAB lali kalau naruh wajan ditungkung gas, jadinya kosong. Nah, tidak diterimanya sebelum sampai lihat dulu, jangan sampai
nanti melanjut ngobrol sambil BAP, jangan sampai naruh apa-apa dulu ya, lihat-lihat. Wala yastaqbilu syamsa, tidak menghadap matahari, wal qamar dan bulan, wala yastaqbiluhuma atau membelakangnya. Ini hal yang makruh ya. Ini makruh sebenarnya. Artinya sekiranya dikerjakan ya tidak dosa tetapi tidak sopan. Anda atau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pipis sambil bicara, enggak dosa, tapi tidak sopan. Sambil kami ngobrol ya enggak dosa, tapi tidak sopan. Adapun yang tadi itu terkait etika, pipis di pinggir jalan, di tengah jalan atau di bawah pohon rindang, itu bisa menjadi dosa tatkala itu nanti sampai menyakiti orang lain, itu jadi dosa. Awalnya cuma makruh, tetapi ketika sampai menyakiti orang lain, siapa ini? Nanti ini tempat api-api, itu menjadi dosa. Sama kan buang sampah sembarangan, kalau sampai menyakiti orang atau merusak pemandangan dan sebagainya, meskipun itu tempat umum yang setiap hari bisa menjadi dosa. Hati-hati. Faslun utawi iki ono pasal siji walladhi yang wudu'a, adapun yang membatalkan wudu itu sitatu asya'a, ada 6 hal. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Pipis membatalkan wudu, malam-malam tidur mimpi ngompol membatalkan wudu meskipun mimpinya tidurnya sambil duduk. Karena kalau tidurnya sambil longsor atau apa itu meskipun tidak keluar apapun dari dua lubang tetap membatalkan wudu. Tetapi kalau duduknya itu tetap kayak gini bersila, kalau tidurnya netap maka tidak membatalkan wudu. Maka orang Jumat itu sholat Jumat khotibnya lagi enak-enaknya berkhutbah, semuanya itu morot. Enggak batal wudunya kalau duduknya netap, tapi kalau duduknya itu longsor gorong maka membatalkan wudu. Maka karena saking ngantuk, khotibnya bilang, sama semuanya ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Kerumunin mereka, turu langsung. Berangkat pakai dan sholat Jumat pakai sandal jepit, pulang, wah tadi imamnya bilang tinggalkan yang jelek, ambil yang buruk, yang baik. Ono sandal api temen tinggu, sandal yang sakit tinggu, karena tadi Pak imamnya khotibnya bilang tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Karena waktu khutbah ternyata turu. Tapi kalau netap tidak membatalkan wudu, tetapi kalau nggak netap membatalkan wudu. Makhrajan kesembilan, keluar dari apa segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, termasuk perempuan ternyata haid, atau ternyata istihadah. Istihadah itu apa? Istihadah itu keluar darah di luar jadwal haid kisaran 15 hari. Jadi umpamanya masa haid itu kan batas maksimalnya 15 hari, tanggal 1 sampai tanggal 15. Kok tanggal 16 isi rembes, itu namanya istihadah. Mandi setelah wajib sholat, wajib puasa. Sholatnya gimana? Kalau mau sholat bersihin dulu langsung sholat. Baru wudu, selayah-layah, rembes, makanya batal wudunya gitu. Makanya orang kalau punya penyakit istihadah harus habis wudu langsung sholat. Atau orang punya penyakit beser kan pipisnya nggak terkontrol, karena rembes kan netes dikit, tes nggak terkontrol dan nggak kerasa. Orang yang kena penyakit beser ini sholatnya gimana? Wudu bersuci, dibersihkan dulu kemaluannya, kemudian dia itu wudu ganti celana langsung sholat.
Jangan habis ganti celana layak-layak dulu, ngeteh dulu, makan dulu ya rembes meneh. Harus untuk lagi kan gitu. Itu yang punya penyakit beser, termasuk yang istihadah ya perempuan. Apapun keluar mani batal wudunya. Pokoknya apapun yang keluar dari dua jalan, keluar kerikil batal, metu pisau nih batal. Pokoknya yang metu dari dua lubang membatalkan wudu. Wa naumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini yang tidak netep. Ini tidak netep itu maksudnya ngogorong. Netep itu duduk seperti bapak-bapak ini netep ini. Jadi pantatnya itu netep di tempat duduk. Nah, ini tidak membatalkan wudu meskipun turun kali ngorok. Soal jumlah kesayangan khutbah itu ngorok aja, oke. Soalnya khotibnya moco ini salah-salah nih. Harus salah paham, moco ini salah-salah mending dulu ngorok kesayangan subir nih. Wah. Tapi kalau di kita biasanya khutbah sebentar ya, cuma 10 menit, 15 menit. Di Mesir kata-kata khutbah itu sampai diprotes sama jamaah, suwi itu habis sampai khutbah. Kalau khutbah sunnahnya tidak usah lama. Wa zawalul akli dan hilangnya akal bisukrin karena mabuk au maradin atau sakit. Habis wudu dikiranya sirup ternyata khamar minum akhirnya gliyem. Boleh. Loh, ayat Al-Quran mengatakan wala taqrabu salata wa antum sukara, kamu jangan deketin sholat kalau mabuk. Nah, karena itu kan mengatakan gitu. Berarti kita boleh dong mabuk sebelum sholat? Nggak boleh juga. Itu ayat tentang khamar itu 3 kali turun. Itu dulu ceritanya itu ada orang mabuk, habis mabuk sholat jadi imam, bacaannya qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'budu wa antum ma'budun wa antum ma'budun wa terus puter sampai kelar-kelar makmumnya bingung iki baca setelah kafiruna kelar-kelar jebule imame mabuk ya. Makanya kemudian sebelum ayat khamar itu haram secara mutlak itu ayat ini ya kalau mau sholat jangan mabuk lah gitu ya. Baru nyadar baru sholat. Habis setelah itu turun ayat yang mengharapkan khamr innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min amali syaitan. Mana tadi? Disukrin karena mabuk. Karena mabuk au maradin atau sakit. Sakit apa? Sakit gila. Habis wudu ternyata langsung kena penyakit gila. Kurang sadar atau pingsan, kepanasan, sholat dilalai masjidnya kebuat, sholat Jumat kebuat, akhirnya sholatnya di luar. Allahu Akbar, imam buat macamnya surat Al-Baqarah, sunyi orang umum panas kepilih-pilih umat jual budak. Sebentar doang ininya, pingsannya cuma 2 menit sadar. Jangan lanjut sholat, batal itu. Baca wudu dulu. Nah, ini sering terjadi di Masjid Haram sana di Mekah. Karena panas, su'an, takbir Allahu Akbar, langsung ada lihat apa burung banyak mumet, langsung jeblok jatuh, batal karena pingsan atau gila sudah membatalkan. Walam surrajuli ini yang khilaf antar ulama, tapi Muhammadiyah tidak pakai ini. Walam surrajuli dan menyentuh seorang laki-laki almar'ata akan perempuan al-ajnabiyata asnabi min ghairi hailin tanpa menghalang. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i suami istri kalau habis wudu sentuhan, tapi menurut Muhammadiyah tidak. Jadi menurut Muhammadiyah nggak batal. Dalil yang sebenarnya Muhammadiyah adalah diantaranya Rasulullah SAW itu kalau mau sholat mencium istri-istrinya, kami tansih cium istrinya baru
sholat. Nah, batal wudu ini mestinya wudu lagi kan? Tapi enggak. Hadis lain Rasulullah SAW itu kalau sholat malam itu terkadang Aisyah itu tidur kaki itu malam. Makanya malam. Saya waktu sujud pada Rasul kakinya diberikan digeser. Nah, sekiranya membatalkan wudu tentu Rasul tidak akan melakukan itu. Tetapi menurut Imam Syafi'i membatalkan wudu karena karena dianggap menyentuh orang yang bukan mahram. Mana ayat Al-Qur'annya? Au lamastumun nisa atau menyentuh wanita. Ini Al-Qur'annya. Terus bagi Muhammadiyah, loh, ini Al-Qur'annya gimana kita menghadapi ini? Al-Qur'annya kan jelas au lamastumun nisa atau menyentuh perempuan. Kok kemudian enggak mengatakan itu? Padahal Al-Qur'an jelas. Madzhab Syafi'i kan pakai Al-Qur'an ini. Karena Al-Qur'an posisinya lebih kuat dibanding hadis. Kalau ada hadis, ada Al-Qur'an yang seakan-akan bertentangan, maka ambil Quran. Maka Muhammadiyah seperti Imam Hanafi juga. Oh, maksudnya lamastum, menyentuh di dalam Al-Qur'an itu bukan menyentuh kulit, tetapi maksudnya turu bareng. Ada dalilnya, ada Siti Maryam itu hamil walam yang sasni basyarun dalam Al-Quran. Jadi Siti Maryam itu ketika diberitahu oleh malaikat oleh Allah bahwasanya dia itu hamil, kaget. Loh, belum ada yang menyentuh saya kok. Nggak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh saya. Kok saya hamil? Nah, maksudnya menyentuh di sini apa? Turu bareng. Jadi kiasan. Jadi kalau ada kata yalmas menyentuh di dalam Al-Quran itu sekedar biasa, bahasa halus terkait dengan tidur bersama, bukan sentuhan tangan. Karena memang bahasa Al-Quran itu sangat halus, tidak langsung, bahasa tidak langsung menjurus, tapi dihaluskan menurut para ulama Hanafiyah. Tapi menurut Syafi'i tidak, selama ayat Al-Quran ngomongnya begitu ya kita terima padanya, kecuali ada hal lain yang memungkinkan untuk kita palingkan dari makna sebenarnya ke makna kiasan. Kalau kita akan gunakan makna kiasan. Ini khilaf antar ulama luar biasa itu nanti kita fikir. Mana yang benar? Dua-duanya benar sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Yang ikut mazhab Hanafi sah, yang ikut mazhab Syafi'i sah, yang ikut mazhab Hambali sah, ikut mazhab siapa lagi, Buaya Syarif Maliki sah, semuanya sah. Karena sesuai dengan dalil yang digunakan, sesuai dengan pendapat kuat menurut mereka. Menurut Muhammadiyah yang kuat apa? Menurut Muhammadiyah yang kuat, sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Kalau dengan anak kan mahram, bukan ajnabi. Kalau istri bukan mahram, makanya boleh nikah. Wa masu farjil adami, dan menyentuh kemaluan manusia. Jadi ada kata-kata adami, manusia. Kalau ada ibu-ibu mau ngecek itu sebar wudu, ya, bar wudu ada penjual mau ngecek ayam ini ngendok urat jukut, kemudian belakangnya diurek-urek itu silite kan. Nah, itu enggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ini bukan manusia. Yang membatalkan itu manusia kalau zaman dulu ya, sekarang sudah enggak ada gitu. Zaman dulu kayak adol pitik ning pasar, pitike diurek sok ngendoki ora sayang karo ngendoki. Nah, zaman biyen. Sekarang udah enggak ada gitu. Iya, kalau tinggal beli, payah tinggal beli terus tinggal beli kan. Bibatinil kafi, dengan tangan hal bagian dalam ini. Kalau gini boleh,
buah tuh, wah aku kering ini. Nah ini nggak batal, tapi kalau dengan di sini membatalkan wudu, menyentuh. Wa masuhal qati duburihi, dan juga menyentuh apa istilahnya, lubang belakang, ya anus. Alal jadid menurut madhab Syafi'i yang baru. Jadi madhab Syafi'i itu punya dua madhab. Ada namanya madhab qadim, yaitu ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad, tapi ketika pindah ke Mesir itu ada beberapa pendapat yang waktu beliau di Baghdad dikoreksi. Maka dulu ketika beliau masih di Baghdad, kalau seseorang yang menyentuh tubuhnya itu tidak membatalkan wudu. Tetapi setelah beliau ke Mesir, pendapat ini kemudian beliau koreksi sehingga menurut beliau ini dapat membatalkan wudu. Baik, dari bahasan tadi sebelum kita lanjut, istinja dan juga hal-hal yang membatalkan wudu, sekiranya ada yang tidak bertanya kami persilakan. Sambil saya ngecek di HPT. Lagi? Siap, nanti kita lanjut. Oke. Mau tanya, kalau sudah wudu batuk tutupi pakai tangan, kena luka apa enggak? Lidah itu tidak najis jadi dan batalkan wudu. Ya. Enggak apa-apa. Ingus juga bukan najis. Nah, kena najis ya. Kena najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi namanya saya habis air ludah, apalagi ludah itu tidak najis juga. Yang tidak najis saja, yang najis saja tidak membatalkan wudu, apalagi yang tidak najis. Kena ludah, kena ingus, kuping apa itu. Kalau tangan kita sudah wudu kok kena najis, maka cukup yang kena najis itu yang dibersihkan. Ya. Habis wudu mau ke masjid, kalau udah agak sepuh beli apa itu ada yang dipegang, megang tangga atau apa, di dalam tangganya ono pitik ya kan. Aduh ono belek. Cukup yang kena itu yang dibersihkan. Jadi nggak untuk ulang ya. Saya Pak Ustaz. Nggih. Ya terkait dengan ketika kita buang air kecil, buang air besar di kamar mandi, di WC atau di rumahnya. Kemudian tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh bicara dan lain sebagainya. Pada di rumah misalnya ada tamu, tidak ada orang. Ini kita boleh menjawab atau tidak ketika kita di dalam. Menjawab salam di dalam kamar mandi itu makruh. Jadi tadi untuk bicara dan lain sebagainya itu makruh ya, bukan haram. Jadi saya sampaikan tadi, bicara saat BAB atau saat tipis itu bukan haram tapi makruh, tidak etis itu maksudnya, tidak baik. Termasuk jawab salam tuh, waalaikumsalam sambil waduh ketahuan itu, ini tuan rumahnya gimana nih suara jawab salam ini kok beda. Nah, itu terus gimana? Ya sekiranya itu darurat harus jawab ya kasih tanda boleh lah. Ya tunggu atau apa, tapi kata darurat, sesuatu yang darurat itu boleh. Ya karena tidak haram tadi ya, jadi boleh jawab tetapi makruh. Ya ngomong sekiranya enggak dijawab. Ini cuma di apa namanya HPT kok nggak dibahas ini. Langsung masuk ke ini saya bacakan yang di HPT. Wa ba'da an tatawaddoa, dan setelah Anda itu berwudu. Kalau ini kan kitab takrib madhab Syafi'i ya. Ini madhab Syafi'i. Sekarang
kita buka yang HPT. Perbedaannya tadi hanya yang membatalkan wudu. Perbedaannya dengan mazhab Syafi'i tadi terkait dengan menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahram. Mahram bukan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Mahram. Jangan nyebut muhrim. Muhrim itu di Saudi sana ya, sedang berihram. Kalau mahram itu orang yang bukan mahram berarti tidak boleh dinikahi. Kalau mahram berarti boleh dinikahi. Wa ba'da an tatawadda'a, dan setelah Anda berwudu bil kaifiyatil mutaqaddimati, dengan cara-cara yang sudah kami sebutkan sebelumnya, fa anta tahirun, maka Anda dianggap telah suci. Artinya Anda sudah boleh sholat. Dengan cara apa yang di atas itu? Ya harus memenuhi rukun-rukun wudu. Sudah basuh muka, sudah basuh tangan, sebagian atau seluruh kepala, kaki. Ya ini apa? Berarti Anda sudah berwudu, sudah tertib dengan niat, ya kan? Maka ketika Anda sudah berwudu, fa anta tahirun, dianggap suci. Ketika Anda suci, Anda boleh sholat sah, termasuk tawaf. Tawaf ini harus wudu. Karena ketika tawaf ini tidak berwudu, tawafnya tidak sah. Karena tawaf ini adalah sholat, tapi sholat atau sholat tahiyatul masjidnya Masjid Haram ya tawaf. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjid Haram. Adanya apa? Tawaf. Cuma tawaf itu boleh ngobrol, sambil ngobrol cerita, wah kan saya dicopetan, gimana kan baru masuk tadi duit sudah nggak ada, hilang kan. Padahal di tawaf itu sah. Tapi kalau lagi apa namanya, lagi sholat, ada yang bersin, aji, alhamdulillah, ya rahmukallah, kan batal. Boleh. Oh jawab itu kan katanya suruh, kalau ada yang bersin suruh jawab, alhamdulillah, ya rahmukallah, ya rahmukallah. Yaitu kalau di luar sholat. Waktu sholat ada yang di luar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal karena dalam sholat. Fa anta tahirun, maka Anda suci. Malam yakhruj, selama tidak keluar minka darimu syai'un, sesuatu, min ahadis sabilaini, dari dua lubang, dua jalan. Jadi selama tidak ada yang keluar baik dari dubur ataupun dubur, lubang belakang ataupun lubang depan, maka statusnya masih tahir. Yang ini unik nih. Ini HPT satu. Walam tulamisil mar'ata, dan tidak menyentuh wanita. Saya baru ngasih. Jadi ternyata HPT jilid 1 masih Syafi'i. Berarti kemungkinan ada di fatwa. Nanti saya cek yang itu yang membatalkan yang menyentuh laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan untuk itu, apakah di fatwa ataukah ada di HPT yang jilid setelahnya. Saya coba cek. Kalau di fatwa berarti yang kita pakai ini. Kenapa? Karena ini putusan statusnya lebih tinggi dari fatwa. Putusan lebih tinggi dari fatwa. Kenapa? Karena fatwa itu musyawarah nasional. Misal putusan itu hasil musyawarah nasional. Kalau fatwa itu hanya tim. Ternyata di sini di HPT sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau menyentuh wanita bukan mahramnya membatalkan wudu. Walam tamassa, dan selama Anda juga tidak menyentuh farjaga, kemaluan Anda, laki-laki atau perempuan. Walam tanam, dan selama Anda tidak tidur muttaji'an, berbaring. Nauman thaqilan, tidur yang sangat nyenyak sampai ngorok. Sama persis ya dengan yang membatalkan wudu antara yang di HPT dengan yang di kitab takrir yang bermadzhab Syafi'i, sama persis. Beda, ada setengah pada bedanya, termasuk bahkan menyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahram. Maka akan saya cek ini yang
yang tidak membatalkan itu apakah di fatwa di putusan lain yang menghapus putusan ini ataukah di fatwa. Kalau dia itu ada di fatwa berarti ini lebih kuat karena ini putusan. Faslun, ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Yang tadi membatalkan bacaan yang membatalkan sholat. Misalnya suatu saat dari sujud itu mau berdiri kan sewu kadang-kala wanita itu kesenang dukul itu sakit. Terus pas kata maknya ya Allah terima kasih. Selama tidak disengaja, karena refleks sering, selama tidak sengaja. Tapi kita harus ingat bahwa saya ketika sholat itu tidak boleh mengucapkan kata-kata apapun selain yang dituntunkan, ada tuntunannya, nggak boleh. Termasuk doa waktu sujud itu juga yang ada tuntunannya saja. Adapun yang tidak ada tuntunannya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak diperkenankan, kecuali doanya dalam hati lalu boleh. Kalau tidak sengaja dan bukan hal-hal yang istilahnya masih yang luar ya, itu masih diperkenankan. Ya. Ada lagi tentang berkaitan dengan lampu. Apa? Berkaitan lampu itu tadi. Wudu ya. Kita terpaksa karena darurat kita wudunya itu di WC. Terus kan kita disunahkan untuk membaca basmalah. Kalau di dalam WC kan tidak diperbolehkan menyebut nama Allah. Terus gimana? Di dalam hati. Ya. Baca bismillahnya dalam hati. Karena itu baca bismillah itu sunnah. Kalau di WC gimana? Baca bismillahnya dalam hati. Karena di WC itu menyebut nama Allah, menyebut ayat-ayat Al-Quran itu tidak diperkenankan. Ya, makruh. Ada yang lain? Baik, kita lanjut. Walladzi yujibul husna, dan adapun yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi wajib itu sittatu asya'a, ada 6 hal. Kalau tadi kan kita sudah masuk bab wudu. Sekarang setelah masuk bab wudu, masuk bab mandi. Ini susunannya antara yang ada di HPT dengan yang di kitab takrim mirip. Ini di sini juga sama. Setelah bab wudu sudah masuk bab mandi. Sama persis. Salah satu tashtariku, salah satu ada 3 hal. Tashtariku yang apa? Yang bareng fiha di dalamnya ada jalur laki-laki, wanita dan perempuan. Jadi ada 3 hal, ada 6 hal yang menyebabkan kita wajib mandi wajib. Ya, dari 6 hal itu 3 hal itu ada di laki-laki dan ada di perempuan. Ada 3 hal lagi yang khusus perempuan. Yang 3 hal yang laki-laki dan perempuan apa? Wahya, yang pertama adalah iltiqa'ul khitanaini, bersentuhan 2 khitan atau 2 kemaluan. Maksudnya apa? Tidur bareng. Nah, ini wajib mandi meskipun hanya nyentuh, tidak masuk, meskipun hanya bersentuhan saja itu sudah wajib mandi ya. Meskipun tidak keluar mandi sudah wajib mandi. Wa inzal mani, keluar mani itu laki-laki keluar, perempuan juga keluar mani, sama. Wal maut, mati, atau mati dimandikan, kalau mandi sendiri, wah mati masih hidup berarti. Wal maut, dan
mati itu dimandikan, laki-laki atau perempuan wajib dimandikan. Ya, ada 3 hal. Wa salasatun, dan ada 3 hal lagi tahtasu khusus biha dengannya anisa perempuan. 3 hal lagi yang hanya perempuan yang terkena ini, wahia yaitu al-haidu, haid. Laki-laki tidak haid, yang haid hanya perempuan, karena yang punya rahim hanya perempuan. Haid itu disebabkan karena indung telurnya pecah sehingga menjadi darah, dan darahnya kotor. Makanya karena darahnya kotor, nanti setelah suci wajib mandi. Dan karena darahnya kotor, maka diharamkan tidur bareng berhubungan dengan suaminya. Sangat berbahaya, bisa menimbulkan banyak penyakit. Wan nifasu, dan nifas. Ada nifas, nanti kita bahas lebih panjang. Wal wiladatu, dan melahirkan. Setelah melahirkan itu keluar darah. Setelah keluar darah. Kalau istihadah gimana? Istihadah tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu haid, nifas, dan wiladah. Ini yang wajib mandi. Adapun istihadah tidak wajib mandi. Ada kasus seorang wanita 5 hari haid, 6 hari kok kita suci, bisa sih. Hari ke-7 ada bercak kuningan, berarti statusnya haid, dia belum suci. Maka hari ke-6 itu dia udah sholat tuh. Ketika hari ke-7 kok masih ada bercak, berhenti sholatnya, berarti dia belum suci. Tunggu sampai bersih. Dulu itu ada seorang sahabiat datang ke Rasulullah SAW. Nanya, ya Rasulullah, kalau saya haid itu saya tahu suci, bagaimana? Maka sama Rasul, ya kalau tahu suci ya sucikan aja gitu. Iya, tapi bagaimana itu? Kata Rasul, ya sucikan saja. Saya mau jawab tapi nggak nyampe itu. Maka kemudian di situ ada Aisyah, ditarik sama Aisyah, sini. Kalau mau tahu suci ya ambil kapas, kemudian didulek istilahnya, dicolek. Masih ada bercaknya apa tidak? Kalau masih ada bercaknya berarti belum suci. Kalau sudah hilang bercaknya berarti sudah suci. Oke, hari ke-7 masih ada bercak, berarti belum suci. 8 masih ada bercak, belum suci. Hari ke-9 sudah enggak? Oh sudah, berarti sudah suci mandi. Hari ke-10 ada bercak lagi, berarti belum suci. Sampai kapan? Sampai 15 hari maksimal. Hari 16 malah netes, berarti istihadah. Jadi ukurannya 15 hari. Setelah 15 hari kok masih ada bercak, berarti itu adalah istihadah. Istihadah apa? Darah penyakit. Berarti solusinya gimana? Ke dokter. Jangan-jangan ada sesuatu di rahim. Maka kalau ada darah lebih dari 15 hari, itu namanya darah penyakit. Segeralah ke dokter, ditanyakan, diperiksakan, siapa tahu ada penyakit. Ya, ini yang mewajibkan mandi. Siapapun adapun yang keluar mandi itu baik karena tidur bareng, ataupun karena disengaja dikeluarkan sendiri, tetap wajib mandi. Wajib mandi, baik laki-laki atau perempuan. Jadi keluar mandinya wajib mandi itu baik dalam kondisi sadar ataupun dalam kondisi tidur, sama-sama wajib mandi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Monggo. Khususnya tentang mandi besar yang wajib. Ini pada saat laki-laki itu bermimpi, tetapi setelah bangun ternyata
tidak mengeluarkan sperma, apakah Ya. itu harus mandi? Standarnya itu keluar mani. Kalau mimpi tapi tidak keluar mani berarti tidak wajib mandi. Ya, standarnya keluar mani. Kalau dalam kondisi sadar keluar mani juga wajib mandi. Intinya itu keluar baik dalam kondisi sadar ataupun kita dalam kondisi tidur. Ya, maka itu wajib mandi. Ya. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, maka kami cukupkan. Insya Allah kita akan lanjut di bab selanjutnya pertemuan mendatang terkait hal-hal yang mewajibkan atau kalau mandi wajib itu caranya gimana? Nah, caranya gimana? Tapi sebelumnya sedikit tambahan dari HPT terkait dengan doa setelah wudu. Setelah wudu di HPT ini doanya sunahkannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini pendek baca tasawuf apa baca syarat saja. Tapi sekiranya ditambahin boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ja'alna tawabin wa ja'alna mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Boleh. Kalau mau syahadat doang boleh. Kesusu orang bungo sah. Habis wudu ya sah. Untuk bacaan doa mau wudu itu kan ada istilahnya itu kan? Tidak, doa ada wudu aja. Niat itu tempatnya di mana? Niat untuk itu ada di hati. Nama itu doa. Mau pakai nama itu doa silakan. Enggak pakai, enggak ada tuntunannya. Di kitab ini kitab apa ini? Di kitab apa ini? Iqna Takrir. Enggak ada di nama itu. Di kitab Safinah enggak ada nama itu. Di kitab apa lagi itu? Iqna enggak ada sudah. Di Iqna ya. Yang tapi di anaknya ada. Ya, kenapa itu? Tapi intinya mengucapkan niat itu kalau mengucapkan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Baca bismillah itu sudah niat, bismillah sudah sudah maksudnya. Sama dengan sholat juga ketika baca bismillah mau sholat takbir Allah, itu sudah niat. Karena niat itu apa? Niat itu ya qasdus syai'in muqtarodan bi fi'lihi, ingin melakukan sesuatu bersamaan dengan dia melakukan sesuatu itu. Mau wudu pas dia mengambil air, itu dia tidak niat. Pas makan ngambil nasi, itu dia udah niat makan itu otomatis. Gak mungkin ngambil nasi masuk ke mulut kok niatnya itu BAB, kan mungkin. Ini niat makan namanya kan gitu. Jadi qasdus syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Di dalam kitab apa Safinah Najah kecil. Wa mahalluha, dan tempatnya itu al-qalb, di dalam hati. Kalau dia pakai nawa itu umpamanya, tapi hatinya nggak niat, tetap tidak sah. Dia harus sudah niat, nggak pakai nawa itu, nggak pakai bahasa apapun, nggak ucapkan, ini yang sah. Jadi yang diakui itu yang ada di dalam hati. Kalau hatinya niat dan diucapkan, monggo kerso boleh, tidak dosa. Kenapa? Karena ketika mengucapkan itu yang kadang mau doa, mau makan itu kan kita mengucapkan niat itu. Ada nasi makan ini dan mengucapkan niat. Sekiranya mengucapkan niat itu dosa, maka banyak sekali orang yang berdosa. Karena kadang masuk itu dan niat itu mengucapkan niat. Wah, dosa itu mengucapkan niat. Wah, hebat untuk dosa. Lihat nasi padang, makanya kita makan nasi padang. Itu kan dia sudah mengucapkan juga itu. Masa kejen nanti tangganya kan temannya nggak paham gitu. Nah ini jadi mengucapkan itu boleh, tetapi bukan fardu, bukan juga sunnah, tapi mustahab. Istilah dalam usul fikih dalam fikih itu sering disebut mustahab. Bedanya apa? Kalau sunnah itu ada tuntunan dari Rasulullah pernah melakukan meskipun hanya sekali. Oh, itu sunnah.
Kalau mustahab biasanya para ulama mengatakan ya adik kata mau melakukan itu lebih baik, kalau enggak apa-apa. Nah, itu mustahab. Jadi kalau ada melakukan silakan, boleh, lebih baik, kalau enggak apa-apa. Paling banter itu mustahab. Jadi ada yang mau sholat mau pakai usoli ya monggo, mau pakai nawa itu mau untuk ini silakan. Gitu. Ada yang kata enggak apa-apa. Yang terpenting di dalam hati ini yang wajib. Meskipun dia itu sholli fardhu duhri, tapi hatinya itu niat saya mau olahraga. Wah, sih kayak sholat itu persis pakai sholli pakai, tapi dalam hati niatnya olahraga. Enggak dianggap sholat, dianggapnya apa? Olahraga. Maka dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Kalau seperti itu dari niatnya apa gitu. Makanya dalam niat itu penting, sangat penting niat itu. Maka dalam kaidah fikih dikatakan al-qulu bi maqasidiyah. Kalau saat itu akan dinilai dari niatnya. Ada orang nembak burung, ternyata dikira burung, ternyata orang lagi manjat pohon, tembak, kena kepalanya mati jatuh. Niatnya dia nembak burung, maka dia kalau secara hukum Islam tidak dihukum kisos, karena nggak niat. Niatnya nembak burung kena orang gitu, maka tidak kisos, tetapi denda. Dendanya apa? Dendanya membayar dengan ukuran sebanyak 100 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta kalikan 100. Nah, kan gitu. Itu dianya. Tapi kalau dia niat tak tembak nah kisos. Karena beda niat. Beda, satu pakai niat, satu enggak, hukumannya beda. Termasuk ketika Anda baca bismillah. Ini kalau dalam ilmu ruqyah, satu orang saya lihat ruqyah bismillahirrahmanirrahim. Bisa, tapi kalau saya enggak niat, ngintok, meskipun saya bismillah baca Fatihah, alhamdulillah saya enggak niat pun enggak ngaruh, enggak ngefek. Tidak ngefek. Tapi kalau kita bismillahirrahmanirrahim, ambil ikat punggungnya, tarik ke atas, kelipat, langsung ternyata dia bingung, jin awalnya jadi kebun binatang. Nah, itu niat. Jadi niat itu pengaruhnya sangat penting dalam Islam. Maka hati-hati dengan niat, jangan sampai salah niat. Termasuk orang-orang yang itu yang pakai zikir asma itu, yang biar kebal. Maksudnya asmaul husna, Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamun Mu'min, Al-Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Al-Khaliqul Barul. Baca asmaul husna. Aslinya baca asmaul husna itu pahala. Tapi dia lihatnya itu biar sakti, yang datang apa? Jin. Jinnya kok ada yang manggil saya? Berdatangan jinnya. Karena dia niatnya biar kebal. Yang satu niatnya ikhlas, niat ibadah kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Malikul Qudus, enggak apa-apa. Jadi hati-hati dengan niat. Makanya Islam itu sangat menekankan niat. Innamal a'malu binniyat. Karena ini niat ini sederhana tapi pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Nanti kalau di dunia perdukunan itu sama. Yang pakai sajad itu nyatet itu sama. Jadi niat. Makanya setan itu kadang suka iwaswisu, membuat kita was-was, membuat istilahnya apa ya? Membisikin kita supaya niat kita itu berubah. Awalnya niat ibadah sholat, khusyuk itu kan pergi jalan, masih bujang pacarnya lewat, sembahyang sing khusyuk. Niat itu berubah itu dah. Sholatnya jadi musyraf, karena jadi riak gitu. Calon mertua di mertua bacanya pertama apa namanya biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dan kerumu padahal sholat zuhur. Ini karena niat. Jadi berubah nanti nilainya jadi nggak ibadah lagi, riak. Oleh Imam Ghazali di dalam ihya'nya itu disebut sebagai ibadah dunia. Jadi ibadah dunia itu ibadah yang karena kita itu ibadah ya sholat, ya puasa, ya sedekah, tapi niatnya biar dipuji orang, riya, sum'ah. Sum'ah apa? Biar dilihat orang. Nah,
Ini namanya ibadah dunia. Dapat apa? Ya dapat dunia. Iya dapatnya. Kalau dia dipuji orang, mungkin orang akan muji, masya Allah khusyuk, sholat rajin di masjid, dapat. Tapi di akhirat tidak dapat pahala, tidak dapat apa. Kenapa? Karena salah niat. Maka hati-hati. Maka perlu ya namanya manajemen hati, ya. Manajemen hati. Caranya gimana? Sering-sering baca istighfar. Kalau kita sering baca istighfar, mudah-mudahan dengan itu hati kita itu selalu lurus. Kalau niatnya sudah mulai belok, luruskan lagi. Astagfirullahaladzim, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, saya juga bisa mulia. Saya ibadah ini ya. Dan banyak istighfar itu selain bisa meluruskan niat, selain dapat menggugurkan dosa, juga memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Kalau yang rezekinya syarat, banyak-banyak beristighfar. Kata Allah, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau baca istighfar yang rezekinya syarat dimudahkan, yang jadi tani itu tanamannya akan dimudahkan, enggak dipangani mereng, enggak enggak banyak masalah, enggak pakai kan lomboe dan sebagainya. Caranya gimana? Salah satu sarananya, ikhtiarnya adalah dengan banyak membaca istighfar. Termasuk orang yang tidak punya keturunan, belum punya anak, caranya gimana? Banyak istighfar kepada Allah. Nanti akan mudah-mudahan ikhtiar itu bisa memudahkan untuk punya keturunan. Karena ini yang mengucapkan ini, yang menyampaikan ini adalah Allah langsung dalam Al-Quran. Jadi wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara, akan Allah turunkan hujan dari langit, wa yumdidkum bi amwalin, akan dilimpahkan harta benda, wa banin, kasih anak, wa yaj'al jannatin, taman apa namanya, ladangnya kayak taman, wa yaj'al lakum anhara, dilalai raudan, akhirin hudan, air banyak sungai-sungai. Itu dengan istighfar. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah berikan kemudahan rezeki kita, rezeki yang melimpah, yang barokah, yang memudahkan kita untuk ziarah ke Makkah dan ke Madinah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, lapangkan urusan kita, mudahkan kita ketika kita menghadap Allah husnul khatimah. Allah mudahkan, lapangkan kuburan kita kelak. Allah mudahkan kita ketika kita menghadapnya hisab di kiamat, ketika kita ditimbang amal perbuatan kita. Mudah-mudahan juga ketika kita di yaumul kiamat dibangkitkan bersama para nabi, para orang-orang soleh, para syuhada. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dituntun oleh Nabi Muhammad SAW menuju telaga Kautsar. Karena siapapun yang minum satu teguk dari telaga Kautsar, niscaya takkan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka, dimudahkan ketika menyeberang sirat, dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para syuhada